Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedina Asya dari kelas B Basis Data. Nah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas basis data. Yang pertama, saya kan sudah membuat basis data pemesanan makanan online. Nah, untuk itu langsung saja saya di sini menggunakan sintaks use DB pemesanan makanan online untuk memakai database yang sudah saya buat dan menambahkan tabel dari entitas-entitas yang ada di ERD. Yang pertama ada tabel ongkir, di mana memiliki atribut ID, bertipe data in, dan berconstraint not null. Kenapa not null? Karena agar dia selalu terisi, tidak boleh kosong. Nah, ini ada atribut provinsi, bertipe data varchar, harga, bertipe data double, dan sini di tabel ongkir terdapat primary key, yaitu pada atribut ID. Nah, berikut adalah deskripsi dari tabel ongkir. Nah, yang kedua, saya membuat tabel member, di mana tabel member memiliki atribut ID sebagai primary key, bertipe data in, dan berconstraint not null. Ada atribut nama, bertipe data varchar, dan di sini juga saya buat not null. Kenapa? Karena setiap member itu harus mempunyai nama. Nggak boleh orang itu tidak punya nama gitu. Nanti kan kita nggak tahu identitasnya. Nah, begitu. Nah, di sini ada password yang berisi bertipe data varchar. Kenapa bertipe data varchar bukan in? Karena kan nggak semua password itu isinya angka semua kan, atau bilangan bulat. Makanya saya buat di sini bertipe data varchar agar password itu lebih variatif isinya. Nah, ini primary key-nya masih ID ya. Nah, ini tampilan tabel dari member. Nah, di sini ada tabel pemesanan. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada masih dengan primary key pada atribut ID yang bertipe data in. Ada tanggal pemesanan nih yang bertipe data date, karena nanti itu isinya akan tanggal gitu ya, jadi makanya pakai tipe data date. Dan ada jumlah pesanan yang bertipe data in. Saya batasi di sini hanya boleh 5 aja ya. Nah, ada alamat tujuan bertipe data varchar, ada total belanja juga bertipe data in, ada status bertipe data varchar. Nah, ada tanggal pengambilan juga bertipe data date pastinya. Nah, di tabel ini, tabel pemesanan, dia kan berelasi dengan tabel ongkir dan member nih. Makanya kita taruh di sini ID ongkir dan ID member sebagai foreign key-nya untuk penghubungnya, untuk menghubungkan tabel ongkir dan member ke tabel pemesanan. Ini adalah tampilannya. Nah, berikutnya ada tabel pembayaran. Nih, masih sama ya, ID sebagai primary key-nya, bertipe data in, dan ada atribut ID pemesanan. Nah, ada nominal pembayaran bertipe data varchar, bukti pembayaran bertipe data varchar, ada tanggal pembayaran yang bertipe data date. Nah, ada keterangan yang bertipe data teks. Kenapa teks? Karena keterangan tuh biasanya tuh panjang banget. Jadi ya aku taruh aja, saya taruh tipe datanya itu teks. Oke. Nah, sini kan tabel pembayaran ini berelasi juga nih dengan tabel pemesanan. Untuk itu saya menaruh constraint foreign key pada tabel ini. Nah, itu constraint-nya saya tambahkan pada atribut ID pemesanan yang bereferensi dari tabel pemesanan pada atribut ID. Nah, berikut tampilan tabelnya. Oke, berikutnya ada tabel makanan. Nah, tabel ini berisi dari atribut ID sebagai primary key-nya juga, bertipe data in, nama, bertipe data varchar, dan foto bertipe data varchar. Kenapa foto saya letak dengan saya definisikan sebagai tipe data varchar? Karena nantinya
maka foto ini akan ditaruh link URL-nya saja, nggak naruh file image-nya gitu. Jadinya saya taruh varchar agar bisa nanti menaruh linknya aja pada database. Oke. Nah, ini ada berat bertipe data varchar, ada harga bertipe data double, dan ada deskripsi bertipe data teks. Karena biasa deskripsi ini pasti panjang gitu ya, jadi saya letak teks. Nah, selanjutnya ini dia adalah tampilan tabelnya. Nah, yang terakhir nih ada tabel detail makanan. Nah, di sini terdapat ID yang masih saja menjadi primary key-nya dengan constraint not null, ada nama makanan bertipe data varchar, ada harga makanan bertipe data double, dan ada jumlah pesanan bertipe data int. Oh ya, kenapa saya letak double? Karena biar bisa desimal ya. Nah, di sini ada subtotal harga bertipe data varchar, ada ID pemesanan bertipe data int, begitu juga dengan ID makanan yang bertipe data int. Nah, sama seperti tadi, karena detail pemesanan ini berelasi dengan tabel pemesanan dan makanan, makanya saya tambahkan constraint foreign key pada tabel ini. Berikut tampilan tabelnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.